adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Lose Meli di Komisi Anak Hasanah. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, Lose mau ajak kalian berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang ngintip ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Tuhan, terima kasih juga Tuhan, hingga hari ini kami boleh sekolah minggu meskipun di tengah segala keterbatasan. Kami serahkan sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekarang Lose mau ajak kalian untuk naikkan satu pujian, kalian sudah siap? Mari kita naikkan satu pujian, Ding Dong! Adik-adik, Lose bersyukur sekali sampai hari ini kita masih bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan meskipun di tengah pandemi ini. Sekarang Lose mau ajak kalian naikkan satu pujian lagi, I Will Sing for Jesus. Kalian berdiri ya, ikuti gerakan Lose. Pujian yang sungguh
Siapa sih yang ciptakan lautan? Siapa juga yang menciptakan hutan? Dan siapa yang menciptakan dunia ini? Benar, yang menciptakan semuanya adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayo kita nyanyikan sama-sama pujian, siapa buat hutan, siapa buat lautan. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang saatnya kita untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Selesai pimpin dalam doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami masih bisa memuji Tuhan dari rumah. Tuhan, kami sebentar lagi ingin mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang sentuh hati kami agar kami boleh mengerti setiap firman yang sudah diberikan oleh Lause kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Untuk adik-adik yang mau kasih persembahan bisa minta tolong sama papa, mama, dan orang besar yang ada di rumah kalian untuk bisa mentransferkannya ke rekening yang ada di bawah sini ya. Terima kasih, selamat hari Minggu. Hai adik-adik. Berjumpa lagi dengan Lause Ferry di sini. Bagaimana kabar kalian? Tetap sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar satu tokoh Alkitab yang namanya Daud. Nah, sejak kecil Daud sudah menjadi gembala bagi domba-domba di keluarga mereka. Nah, adik-adik, Daud banyak belajar mengenai bagaimana menjaga kawanan domba daripada serigala, singa, dan beruang. Bahkan Daud banyak belajar firman Tuhan dari ayahnya. Nah, adik-adik, Daud dipercaya Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Ketika Raja Saul imannya sudah mulai tidak percaya lagi kepada Allah. Kira-kira apa ya yang dilakukan Raja Saul kepada Daud kali ini? Apakah Tuhan menyertai Daud? Yuk kita dengarkan cerita hari ini. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Daud. Sebelum Daud menjadi raja bangsa Israel dipimpin oleh Raja Saul yang merupakan raja pertama bangsa Israel. Tetapi lama-kelamaan Raja Saul menjadi tidak taat kepada Allah. Sehingga Allah tidak lagi mendengarkan
dan berbicara dengan Raja Saul. Raja Saul menjadi sedih, marah dan takut. Samuel yang sudah tua untuk mencari Raja Israel berikutnya. Disinilah Daud, sang gembala yang masih muda dan tampan itu, dibawa ke hadapannya. Samuel mengambil tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud di hadapan keluarganya. Dan pada saat itu juga, Roh Allah menyertai Daud secara luar biasa. Ketika Raja Saul baru pertama kali bertemu dengan Daud, dia menyukainya dan sangat senang ketika Daud memainkan kecapi. Tetapi setelah beberapa lama, karena Daud dapat melakukan tugasnya dengan baik dan menjadi sangat terkenal di antara orang Israel, dan mengetahui bahwa Daud suatu hari nanti akan menjadi raja menggantikan dirinya, maka Raja Saul menjadi iri dan benci kepada Daud, serta ingin mencelakai Daud. Suatu ketika Raja Saul marah dan mengejar Daud dan berusaha untuk mencelakai Daud. Daud dan beserta pengikutnya melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua. Daud mendengar bahwa Raja Saul dan 3.000 tentaranya sedang mendekat ke arah gua di mana dia bersembunyi. Lalu Daud mengatur sebuah strategi. Daud mencari tempat perkemahan Raja Saul lebih dulu dan menunggu waktu malam untuk mendekati kemah tersebut. Adik-adik, mengapa Daud menunggu sampai malam? Betul, karena ketika hari sudah malam, akan lebih mudah Daud masuk menyelinap ke dalam kemah Saul. Lalu Daud berkata kepada pengikutnya, "Siapa di antara kalian yang mau bersama dengan aku pergi ke kemah Saul?" "Saya," jawab Abisai. Dia mengetahui bahwa hal itu sangat berbahaya. Tetapi dia juga tahu bahwa Allah akan menjaga mereka. Adik-adik, bagaimana perasaan kalian jika ikut menyelinap bersama Daud ke dalam kemah? Coba bayangkan, Daud dan Abisai berjalan di tengah-tengah kemah Raja Saul yang dikelilingi oleh kemah-kemah tentaranya. Bayangkan adik-adik, 3.000 tentara yang menjaga Raja Saul pada saat itu. Bagaimana kalau tiba-tiba salah satu tentara Saul terbangun? Daud bisa tertangkap oleh tentaranya Raja Saul. Nah, adik-adik, apakah Daud juga takut? Daud mungkin saja takut, tetapi dia percaya bahwa Allah pasti melindunginya. Saat Daud dan Abisai menyelinap masuk ke dalam kemah Daud, sesegera itu juga Abisai mengambil pedangnya dan ingin mencelakai Raja Saul. Tetapi Daud tidak mengizinkannya. Daud berkata, "Aku tidak dapat mengacungkan tanganku terhadap raja yang telah dipilih oleh Allah. Allah akan memutuskan kapan waktu yang tepat untuk mengambil kerajaan dari Raja Saul. Mari kita ambil saja kendi dan tombak yang ada di dekat kepalanya. Kemudian kita bergegas pergi." Adik-adik, menurut kalian mengapa ya Daud hanya mengambil kendi dan tombak Raja Saul yang berada dekat dengan kepala Raja Saul? Betul, Daud ingin Raja Saul mengetahui bahwa dia bisa saja mencelakai.
Tetapi dia tidak melakukannya. Dia ingin memberikan pelajaran kepada Raja Saul. Lalu Daud dan Abisai pergi ke kemah itu dan naik ke puncak bukit yang tidak jauh dari perkemahan itu. Lalu dengan suara lantang, Daud berseru kepada Abner, kepala panglima pasukan Raja Saul. "Mengapa engkau tidak menjaga raja? Seseorang masuk ke dalam perkemahan dan mengambil tombak serta kendi raja. Raja bisa saja mendapat celaka. Kamu patut mendapat hukuman yang berat karena tidak melindungi raja." Abner dan Raja Saul terkejut karena mendengar dari Daud tentang apa yang telah terjadi saat mereka tidur. Ketika Raja Saul menyadari bahwa Daud bisa saja mencelakainya, Raja Saul sangat menyesal karena dia telah memperlakukan Daud begitu jahat. Raja Saul menyebut bahwa Daud pemuda yang berani itu sebagai anaknya dan meminta untuk kembali dan berjanji bahwa ia tidak akan mengejar Daud lagi. Adik-adik, menurut kalian mengapa Raja Saul berhenti mengejar dan berusaha membunuh Daud sementara waktu? Iya, betul. Karena dia tahu bahwa dia telah bersalah kepada Daud, tetapi Daud tidak mencelakai dirinya. Adik-adik, Roh Allah berkuasa melindungi Daud ketika dia berada dalam bahaya, dan juga menolong Daud untuk taat kepada Allah. Salah satu bentuk perlindungan Allah terhadap Daud adalah Allah membuat semua tentara Saul dan Saul sendiri tertidur nyenyak ketika Daud menyelinap masuk ke dalam kemahnya. Nah, begitu juga kita. Saat kita menaati Allah, kita dapat mengetahui bahwa Allah selalu menyertai kita dan Allah akan selalu melindungi kita. Jadi, kiranya kita tetap setia dan taat kepada Allah dan selalu berdoa agar Tuhan selalu melindungi kita dan menyertai kita dan keluarga kita. Nah, adik-adik, hari ini ayat hafalan kita terambil dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1. Berbunyi demikian, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Saya bacakan sekali lagi ya. Diambil dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1. "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Hai adik-adik, game kali ini kita akan menjadi seorang gembala. Gembala yang baik adalah gembala yang mengetahui setiap domba-dombanya, mulai dari bentuk kepalanya, tanduknya, warna bulunya, bahkan dari bentuk kakinya. Nah adik-adik, game kali ini kita akan mencari 7 perbedaan dari 2 gambar yang akan kalian saksikan berikut ini. Bagi kalian yang telah menemukan 7 perbedaan dari 2 gambar tadi, segeralah kirim ke WA Lose masing-masing. Ada hadiah lucu yang menanti kalian. Selamat bermain, Lose tunggu jawabannya ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar bagaimana Allah selalu menyertai Daud. Ketika permasalahan datang, ketika Raja Saul ingin membunuh Daud, Allah selalu menyertai Daud. Kira-kira kenapa ya Raja Saul tidak jadi membunuh Daud?
karena Allah selalu menyertai Daud dan menghindarkan Daud dari segala mara bahaya. Nah, adik-adik, kiranya kita seperti Daud ya, selalu setia dan taat kepada Tuhan. Dan ingat, ketika kita percaya, maka Tuhan akan selalu melindungi kita, bahkan menghindarkan kita dari segala kejahatan. Nah, kita berterima kasih atas firman Tuhan. Yuk, Loso pimpin kita berdoa. Mari kita berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami masih Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan. Tuhan, biarlah kami juga selalu percaya akan Engkau, akan perlindungan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, berkati juga Papa Mama dan keluarga kami yang harus bekerja di tengah kondisi saat ini. Mereka harus pergi keluar untuk mencari nafkah. Biarlah Engkau tetap berikan kesehatan, Engkau lindungi mereka. Terima kasih Tuhan, berikan kami juga sukacita di dalam kami belajar di rumah, di dalam kami sekolah di rumah, di dalam kami banyak melakukan hal yang ada di rumah. Biarlah kami boleh mendapatkan satu sukacita itu bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa di minggu depan ya. Tetap di dalam Komisi Anak Hosana. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati ya. Dadah.